Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Karena sejatinya kita diciptakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita tidak diperintahkan kecuali untuk terus melakukan ibadah tersebut hatta tamutunna illa wa antum muslimun, sampai kalian meninggal dunia dan kalian dalam keadaan terus beriman kepada Allah, terus menyembah Allah, dan terus berpasrah dan menyerahkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kondisi Islam, yaitu mentauhidkan Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, atau disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah liutammima makarimil akhlak, supaya menyempurnakan adab dan akhlak, karena sejatinya itu adalah salah satu hal yang akan membawa seseorang dalam kebahagiaan untuk menuju keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini dituliskan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, beliau mengumpulkan atau menuliskan kitab yaitu Kitabul Adab, kumpulan adab-adab Islami atau etika seorang muslim yang hendaknya dia gunakan, yang hendaknya dia praktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dan kita sudah sampai ke bab yang ke-13, yaitu halaman yang ke-303. Kemudian kita sudah membahas ada 5 bab yang telah lalu yang kita bahas tentang adab-adab yang ke-13 tersebut, yaitu adab-adab ketika safar, keluar untuk melakukan perjalanan jauh. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatur hal tersebut. Bahkan syariat Islam pun mengajarkan adab tentang hal tersebut, karena ada kebaikan yang disimpankan oleh Allahu Rabbul Alamin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau kita ini celaka jemaah. Innahu ghafurur rahim. Bahkan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah menginginkan kecuali keselamatan, kecuali kebaikan untuk kita semua jemaah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan dalam sebuah hadis, ketika ada orang-orang yang ditahan untuk masuk ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati, 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 ya Allah, umatku ya Allah, berikan mereka masuk ke telagaku ya Allah, supaya mereka bisa minum dan mereka tidak akan pernah mendapatkan rasa haus setelah dia minum dari telaga tersebut ya Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan hal tersebut, menginginkan supaya kita ini bisa dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surganya
dan menjauhkan kita dari semua mara bahaya. Bahkan ketika kita masih hidup, Nabi SAW khawatir dengan hal tersebut. Apalagi nanti ketika kita dibangkitkan, yang mana Nabi SAW meminta syafaat kepada Allahu Rabbul Alamin, kemudian mendoakan kebaikan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di antara yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz tentang permasalahan adab-adab safar, maka yang pertama kemarin sudah kita bahas, disunnahkan berpamitan ketika hendak dia bersafar. Karena kata Nabi SAW ada keutamaan dalam hal tersebut. Apa? Supaya orang yang kita tinggalkan itu mendoakan kebaikan kepada kita, mendoakan supaya kita terus dalam ketaatan kepada Allah dan dilindungi oleh Allahu Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, kata Syekh Fuad bin Abdul Aziz, dimakruhkan melakukan safar sendirian. Karena Nabi SAW juga khawatir ketika ada terjadi di jalan misalnya, tidak ada yang bisa bantuin kita. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, ada kejadian nyata di Jawa sana. Ada seorang mahasiswi yaitu UGM, dia pulang mudik, ternyata dia ditemukan setelah 19 hari dia meninggal di jalan dan dia ditindih atau tertindih oleh sepeda motornya, jemaah. Coba bayangkan, dia jatuh sendirian, tidak ada yang nolong dia, jemaah. Kemudian bagaimana tidak ada yang menuntun dia juga mengucapkan syahadat kepada Allah Rabbul Alamin. Sangat kesusahan sekali dia. Maka ini yang dikhawatirkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu masara rakibun bil lailin wahdahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya manusia mengetahui apa yang terjadi jika melakukan safar sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak seorang pun yang berkendaraan melakukan safar di waktu malam hari sendirian, begitu juga di pagi hari atau di sore hari. Ini di antara ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sangat khawatir kepada kita. Maka semua adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang terbaik. Jangan sampai ada orang mengatakan, kok kita kayak dikekang nih, masa masuk ke dalam kamar mandi saja harus pakai kaki kiri, tidak boleh pakai kaki kanan. Ada ternyata yang diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam adab tersebut. Kita juga diperintahkan ketika memakai baju harus berdoa, ketika tidur juga harus berdoa, kemudian kita bersuci. Maka ini diantara hal-hal yang diinginkan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, disunnahkan ketika dia safar lebih daripada 3 orang untuk mengangkat satu dari mereka itu seorang pemimpin. Apalagi kita belum terbiasa safar, misalnya pergi umroh, maka di sana ada pimpinan umroh, sehingga mereka yang akan memesankan makanan ini, makanan itu, kemudian beberapa kebutuhan pula, dan kita akan merasa nyaman dalam melakukan safar tersebut. Kemudian yang keempat, kata Syekh Fuad bin Abdul Aziz tentang adab-adab safar ini, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Beliau mengatakan larangan membawa anjing dan lonceng dalam safar, karena ini adalah tasabbuh. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya ini adalah di antara hal-hal yang disukai oleh syaitan dan kita diperintahkan untuk menjauhi hal tersebut. Kemudian yang kelima, larangan seorang wanita melakukan safar tanpa disertai mahramnya. Apalagi sekarang, jemaah, kita lihat ada cerita orang itu diperkosa di perjalanan, ada yang diculik, ada yang bahkan dia diambil organ tubuhnya. Kita nggak tahu dengan hal tersebut. Maka ini di antara kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ketika engkau memiliki anak perempuan, engkau harus menjaganya lebih daripada laki-laki. Karena ada ternyata jaminan surga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memelihara perempuan itu beda dengan memelihara laki-laki, jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah orang tua merawat anaknya yang perempuan mulai dari dia kecil sampai dia menikah, maka tidak ada jaminannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dia pasti dijamin masuk surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia adalah sebagai penghalangnya hijaban minan nar, yaitu penghalangnya dari api neraka.
Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Syekh Fuad bin Abdul Aziz mengatakan yang keenam, disunnahkan melakukan safar pada waktu pagi di hari Kamis. Dan ini diantara petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah, dari beberapa adab atau dari sekian banyak safarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau paling senang dan menyukai keluar untuk safar pada pagi hari di hari Kamis. Ada apa jemaah? Maka disebutkan dalam riwayat Ka'ab bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berangkat untuk peperangan Tabuk, maka beliau pun berangkat di hari Kamis dan selalu melakukan safar juga di hari Kamis. Ternyata ada keberkahannya di sana, terutama di pagi hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan jarang sekali apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengadakan suatu perjalanan kecuali beliau melakukannya pada hari Kamis. Dan disebutkan oleh Syakhir Al-Ghamidi radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah kepada umat-umatku di pagi atau keberkahan di pagi hari mereka. Ada keberkahan. Maka disunahkan kalau safar itu pagi-pagi cuma. Kalau safar itu pagi-pagi karena banyak keberkahan di sana. Banyak manfaat di sana juga, karena biasanya kalau pagi-pagi itu ya kita masih enak tubuh kita, masih fit misalnya, kemudian masih banyak tenaga, maka silahkan bisa dikerjakan pada waktu tersebut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus pasukan, mereka diutus pada waktu pagi. Kemudian Syakhir sendiri adalah seorang pedagang yang sering mengirim barang dagangannya di pagi hari juga, sehingga ia akan menjadi orang-orang yang kaya dan hartanya sangat banyak. Dan ini yang kita lihat, orang-orang yang jualan pagi hari di pasar tuh Masya Allah cuma pagi-pagi dia mencari keberkahan di sana, tapi dengan syarat jangan sampai sholat subuhnya terlewatkan. Karena walaupun kita mencari keberkahan di pagi harinya untuk berjualan jemaah, tapi karena kita meninggalkan yang wajib lagi di sana, yaitu sholat, bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan keberkahan tersebut. Kemudian di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita sebutkan bahwasanya di antara adab safar itu adalah safar di pagi hari di waktu hari Kamis. Bagaimana kalau ada orang safar di hari-hari yang lainnya atau di hari Jumat misalnya? Maka beliau menyebutkan di antaranya adalah mazhab Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah Al-Hanbaliyah atau mazhab Hanabilah. Beliau berpendapat tidak boleh bagi seorang yang dikenai kewajiban sholat Jumat melakukan safar di hari Jumat setelah matahari tergelincir. Dan dikatakan setelah terdengarnya adzan sholat Jumat, maka itu lebih utama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar memenuhi panggilan azan pada hari Jumat setelah terdengarnya azan sholat Jumat dan meninggalkan jual beli. Maka hukum safar tersebut maka hukum safar tersebut terkaitan dengan dikumandangkannya azan. Sebagaimana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Akan tetapi kata beliau, dikatakan bahwasanya tergelincirnya matahari karena sebab wajibnya salat Jumat dan berpatokan dengan tergelincirnya matahari, maka waktu salat Jumat pun telah masuk. Ini yang dimakruhkan. Ini yang dilarang. Mana? Kalau sudah siang baru dia berpergian. Misalnya mungkin jam setengah 12 atau mungkin jam 12 yang beberapa menit lagi mau masuk sholat Jumat, maka ini dari mazhab Hanabilah mengatakan haram hukumnya. Dan yang lainnya jelas mengatakan ini adalah makruh, beda dengan di pagi hari, maka silahkan. Bagaimana Ustadz kalau kita mendapati hari Jumat misalnya, sholat Jumat ketika kita safar? Maka para ulama mengatakan ketika orang safar, dia diringankan, tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat Jumat. Tapi kalau dia turun kemudian dia mengerjakan sholat Jumat tersebut, maka itu lebih utama. Ini masalah utama nggak utama? Masalah utama nggak utama, adapun dosa jelas tidak.
maka ketika dia tidak mengerjakan karena dia safar, maka silahkan dia sholat zuhur. Tapi kalau dia turun kemudian mengerjakan hal tersebut, maka itu lebih utama. Maka di sini kita sebutkan berkaitan dengan safar di hari Kamis, kemudian disebutkan di hari Jumat, maka hari Jumat ini mewakili hari-hari yang lainnya boleh. Mewakili hari-hari yang lainnya boleh. Cuman di hari Jumat itu diingatkan bahwasanya jangan safar ketika matahari sudah tergelincir, sudah meninggi dan mau dekatnya masuk waktu sholat Jumat. Maka ini yang dilarang. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Ketika hendak bersafar, maka Syekh Fuad bin Abdul Aziz menyebutkan di antara adab-adab safar yang ketujuh adalah berdoa dan berzikir ketika safar. Untuk apa? Untuk meminta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Setidak-tidaknya minimalnya kalau enggak hafal doa tersebut jemaah, kita dianjurkan oleh Nabi SAW membaca bismillah, membaca basmalah, karena kita meminta dengan menyebut nama Allah tersebut perlindungan. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah, aku mau mengerjakan pekerjaan ini ya Allah, berkahilah ya Allah. Maka ini dibolehkan. Sekedar minimalnya lah dibacakan bismillah. Karena Nabi SAW walaupun banyak mengatakan hadis ini adalah dhaif, beliau mengatakan ayu amalin lam yabda bi bismillahi fahuwa abtar. Maka amalan mana saja, ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan yang lainnya, para ulama berbeda pendapat dengan hal tersebut, tapi diambil faedahnya. Maka ketika seorang melakukan suatu amalan, dia dahulukan dengan basmalah, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin menolong kita. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, amalan apa saja yang dia tidak didahulu dengan membaca basmalah, maka amalan itu akan sia-sia, enggak ada berkahnya, kata Nabi SAW. Maka kita terus berdoa. Maka di antara sunnah Nabi SAW, kata beliau di sini, adalah senantiasa membiasakan berdoa dan berzikir. Maka seorang musafir mengucapkan semenjak meletakkan kakinya di kendaraan hingga dia kembali ke tempat semulanya. Maka di antara doa-doanya ini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, disebutkan dari Ali bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku melihat Ali radhiyallahu taala anhu ketika dia datang kepadanya hingga ia menaikinya, ketika ia meletakkan kaki di ontanya, beliau mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Dan ba di sana sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama adalah ba al-isti'anah, ba meminta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Kemudian silakan dia bisa tambahkan membaca doa yaitu dari surat Az-Zukhruf, yaitu ayat 13 dan 14. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ini doa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian dari para sahabat, beliau mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini untuk kami. Kita memohon nih supaya kendaraan ditundukkan untuk kita jemaah. Kita menguasainya. Karena sejatinya kita nggak bisa menguasai kendaraan jemaah. Antum lihat kalau tabrakan ya walaupun antum banting setir supaya nggak terjatuh ya jatuh juga jemaah. Nggak bisa kita. Maka dengan meminta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin, kita berharap supaya Allah menundukkan semua ini untuk kita. Padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb. Ini juga diantara pasrah kita pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena enggak ada daya upaya kecuali Allah yang bantuin kita jemaah. Kita enggak bisa berjalan kecuali Allah yang bantuin kita berjalan. Jalan kita atau perjalanan kita tidak akan bisa mulus. Safar kita juga tidak akan bisa mulus kalau bukan Allah ya Rabbul Alamin yang membantu kita. Kemudian kita mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah 3 kali. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah masih itu 3 kali. Kemudian dia juga boleh mengatakan subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta.
Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada tempat atau tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau ya Allah. Kemudian ia pun tertawa. Dia tertawa. Ini sahabat tersebut tertawa. Maka dia pun ditanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang membuatmu tertawa? Lalu Ali mengatakan, aku melihat Nabi SAW telah melakukan seperti apa yang aku lakukan. Kemudian beliau tertawa. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Rabbmu kagum kepada hambanya jika ia mengucapkan doa, wahai Rabbku, ampunilah dosaku, sementara ia tahu bahwa tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah. Maka kita berbahagia dengan hal tersebut jemaah. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah doa ketika pergi dan pulang dari safar. Maka disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau telah berada di atas unta beliau untuk pergi safar, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir 3 kali, kemudian mengatakan, beliau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau mengatakan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Ini biasanya kalau ada jemaah-jemaah yang sudah mulai berangkat umrah, nanti pembimbing umrahnya akan ngajarkan ini, akan ngajarkan doa ini. Dan ini juga biasa kalau kita pergi safar akan membaca doa, tapi biasanya sering kita dengar orang mengajarkan kita doa ini kalau pergi umrah. Lagi di bis rame-rame, dibaca ini. Ayo jemaah kita baca doa untuk safar seperti ini. Nah, kita juga ketika mau keliling-keliling setelah di Madinah misalnya, mau pergi ke kebun kurma sana misalnya, mau pergi ke Gunung Uhud sana, kemudian mau kuburan di sana juga, keliling mau ke Masjid Kuba, rame-rame sebelum berangkat diajarin doa ini. Mengatakan, Allahumma inni as'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa. Ya Allah, maka kami meminta kepada Engkau ya Allah, di safar kami ini kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali ma tarda. Dan mudah-mudahan amalan atau berikanlah kami atau bisa mudah-mudahan Engkau memudahkan kami untuk melakukan amalan-amalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma hawwin alaina safarina hadza watwi anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fis safari wal khalifatu fi ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'i safari wa kabati al mandari wa su'il munqalabi fil mali wa ahli. Kemudian kita mengatakan, ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami dalam safar kami ini ya Allah. Dekatkanlah jaraknya untuk kami. Engkaulah pendampingku dalam perjalanan ini. Engkaulah yang mengurusi keluargaku ya Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam safarku, dari pemandangan yang menyedihkan, dan dari perbuatan yang jelek, baik yang terjadi pada hartaku dan keluargaku. Ini tambahannya, ini dibaca. Mudah-mudahan safar kita ini diridhoi oleh Allah, kemudian tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Kemudian beliau juga ketika beliau kembali dari safar, beliau mengucapkan doa tersebut dan menambahkan dengan ucapan, ayituna taibuna abiduna li rabbina hamiduna. Kami kembali dengan taubat. Ataibuna, yaitu kami kembali bertaubat, kemudian tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami. Perjalanan berangkat, meminta pertolongan kepada Allah, diberkahi, pulang pun mudah-mudahan juga kita mendapatkan keutamaan dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan kafilah untuk pergi perang beliau, untuk pergi berhaji atau untuk umrah, beliau bertakbir sebanyak 3 kali setiap melintasi jalan yang menanjak. Ini kalau ada jalan menanjak, beliau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tapi jangan dicoba-coba kalau di bis umum, jangan. Karena orang akan khawatir di sana, dikira nanti kita mau meledakkan bom, karena biasanya identiknya kalau Allahu Akbar, orang-orang pada kaget nanti. Bahkan Pak sopirnya ini kaget juga dia mungkin nanti nih, nggak sadar dia dengan dan sepertinya dengan kendaraannya atau mungkin terganggu dengan hal tersebut atau kaget biasanya. Nah, ini harus di training dulu sebelum berangkat, sampaikan supaya jangan kaget dengan hal tersebut. Lagi nanjak takbir rame-rame, kaget Pak sopirnya juga, apalagi kalau nggak terbiasa. Yang nggak paham juga kadang-kadang mungkin kaget, maka kita sampaikan ketika menanjak, maka silakan disunahkan untuk bertakbir 3 kali. Kemudian mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wa'da. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Baginyalah kekuasaan dan pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan taubat ya Allah, tetap beribadah dan selalu memuji Rabb kami. Maha benar Engkau ya Allah, dan dengan segala janji yang senantiasa menolong hamba-hambanya, dan Dialah sendiri yang akan mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, kemudian yang berikutnya, di antara zikir pula yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berikutnya adalah dikatakan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, yang ketiga, zikir ketika berada di atas bukit, di lereng dan di lembah. Ini dia. Apalagi kalau yang pergi naik ke atas bukit, misalnya ke Taif jemaah, mau pakai kereta gantung, ya ini siap-siap dibaca ini. Apalagi kalau sudah naik kereta gantung, kayaknya kalau jatuh itu mati jemaah, di bawahnya batu semua. Ini bagi yang sudah umroh nih, umroh. Nah, terasa kayak gimana gitu di atas tersebut. Maka dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sebelumnya disebutkan di akhir hadis bahwasanya Nabi SAW apabila Nabi dan para tentara berada di atas bukit, beliau bertakbir. Dan beliau ketika menuruni lereng, mereka bertasbih. Maka aku pun mengucapkan doa seperti itu. Berarti ketika kita naik kita bertakbir, di atas bukit kita bertakbir, kita turun kita mengatakan subhanallah. Kita bertasbih tiga kali. Nah, kemudian yang keempat, di antara doa ketika masuk ke suatu kampung, desa atau yang selainnya, masuk ke tempat yang mungkin kita tidak pernah kenal tempat tersebut, yang kita tidak pernah tahu tempat tersebut, maka disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala jemaah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati suatu kampung, desa, dan beliau ingin memasukinya, maka beliau mengucapkan Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbar riyahi wa ma daraina wa rabbash shayatina wa ma adlalna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa na'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Ya Allah, Rabb 7 lapis langit dan setiap yang dinaunginya, Rabb 7 lapis bumi dan setiap yang menghuninya, Rabb setan-setan dan setiap yang tersesat karena godaannya, dan Rabb angin dan yang semua yang ditaburkan olehnya. Aku memohon kepadamu ya Allah kebaikan kampung ini, kebaikan penduduknya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan penduduknya, dan juga setiap keburukan yang ada di dalamnya. Ini disunahkan kita untuk ketika kita melewati kampung yang kita tidak pernah masuk ke sana, misalnya bukan kampung kita, supaya kita mendapatkan kebaikan di sana, supaya kita mendapatkan kebaikan di sana. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kelima, di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang diajarkan oleh para sahabat, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kaum muslimin dan muslimat,
yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka zikir-zikir yang disunnahkan bagi musafir di waktu sahur. Ini kalau sudah datang waktu sahur. Maka disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berpergian di waktu sahur beliau, yaitu beberapa saat sebelum subuh, beliau mengatakan sami'a sami'un bihamdillahi wa husni bila'i alaina wa rabbana sahibna wa afdil alaina aidan billahi minan nar. Setiap orang yang mendengar telah mendengar pujian Allah dan cobaan yang baik kepada kami. Wahai Rabb kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sertailah kami dan berikanlah karunia kepada kami. Kami berlindung kepada Allah Jalla Jalaluhu dari api neraka. Kemudian apa sih faedahnya dari membaca semuanya ini jemaah? Ternyata di antara seorang musafir memanfaatkan setiap safarnya berdoa untuk dirinya, berdoa untuk ayahnya, karena ternyata doa orang yang musafir itu mustajab. Doa orang musafir mustajab jemaah. Maka jangan kita sia-siakan doa tersebut. Jangan kita melakukan perbuatan dosa misalnya, atau mungkin lupa dengan hasil. Maka ketika safar, pergi ke Samarinda, pergi ke Bontang, pergi kemana misalnya, apalagi kalau safar pergi umroh, pergi haji misalnya. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk perbanyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihin. Ada 3 doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa diragukan. Doa apa itu? Da'watul walid, doa orang tua kepada anaknya, liwaladihi. Nah, kita sebagai orang tua ini harus banyak-banyak doakan anak kita jemaah. Makbul, mustajab. Bahkan di antara doa orang tua yang kita dapati kesolehannya luar biasa, bahkan kitab-kitabnya kita pelajari sekarang, yaitu Imam Syafi'i, Imam Bukhari, itu doa orang tuanya jemaah, doa ibunya. Tapi bukan berarti kita mengelak bahwasanya itu adalah rahmat dari Allah. Jelas itu adalah rahmat dari Allah, cuman di antara sebabnya diberikan rahmat oleh Allah Rabbul Alamin adalah doa orang tua kepada anaknya. Jangan sampai kita mendoakan keburukan. Kalau anak kita susah diatur, doa Rabbana hablina minas solihin, ya Allah mudah-mudahan dia jadi anak soleh. Itu jengkel kita ucapkan dengan doa-doa kebaikan. Jangan sampai doakan dia keburukan. Sebagaimana yang terjadi oleh orang-orang yang soleh pada zaman dahulu kita, diantaranya kisah Jurayj, dan kita paham itu. Kisah Jurayj yang mana dia dipanggil oleh orang tuanya ketika sholat sunnah. Dia dipanggil, ya Jurayj, kata orang tuanya. Maka dia mengatakan, apakah aku batalin ibadahku ini kemudian memenuhi panggilan orang tuaku? Maka dia tetap beribadah. Dipanggil sampai 3 kali. Akhirnya ibunya mengatakan, mudah-mudahan engkau jangan sampai mati sampai ada pelacur yang menggodamu. Dan terjadilah hal tersebut. Dia difitnah. Dikatakan dia yang menghamili pelacur tersebut sehingga tempat ibadahnya dihancurkan oleh orang-orang kampung di sana, dan sampai pada akhirnya dia pun terbebaskan dari apa yang dilakukan dari amal-amalan soleh. Kemudian ini diantara salah satu cerita anak yang bisa berbicara yang masih berada di buayan. Anak yang bisa berbicara, diantaranya nanti disebutkan Ashabul Ukhdud, kemudian Nabi Isa, kemudian yang lainnya. Nah, kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ingat, doakan anak kita kebaikan, jangan pernah doakan mereka keburukan. Kemudian yang kedua adalah wada'watul musafir, doanya orang yang musafir. Maka jangan sampai kita lupa berdoa ketika musafir. Banyak doakan, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Misalnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Berdoa apa yang bisa kita doakan diri kita dalam safar tersebut, karena Nabi berjanji la syakka fihinna, tidak ada keraguan, pasti dimustajabkan. Cuman jemaah, kita harus pahami bahwasanya kadang-kadang Allah itu tidak memberikan sesuai yang kita minta. Kenapa? Karena Allah itu lebih paham kondisi kita daripada kita sendiri jemaah. Lebih paham kondisi kita daripada kita sendiri.
Maka ketika kita minta uang 60 juta, kemudian sampai sekarang belum dikasih oleh Allah, Allah memberikan yang terbaik mungkin. Yang lain yang kita nggak sadari. Sebagaimana sering yang kita buat contoh, ada seorang, ini kisah nyata jemaah. Ada seorang yang meminta kepada Allah uang 60 juta. Bertahun-tahun dia mengatakan, ya Allah, ana minta uang 60 juta ya Allah. Dia tidak berhenti berdoa. Dia yakin dengan hal tersebut pasti dikasih oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia minta, ya Allah 60 juta ya Allah, 60 juta ya Allah. Bertahun-tahun dia doa. Tapi nggak ada yang ngasihkan dia uang 60 juta langsung kontan, cuma nggak ada. Nggak ada. Akhirnya ketika pagi hari dia hendak berangkat untuk bekerja, dia panaskan sepeda motornya, kemudian dia melaju. Ketika di jalan besar, dia hendak melewati ada truk yang membawa mobil. Nah, biasanya kalau antum lihat di kota-kota besar tuh truk yang bawa mobil tuh dua tingkat, dan itu besar sekali jemaah. Mau dilewati, mau didahului itu, mau disalip, tiba-tiba yang semisalnya juga ada dari depan. Kemudian dia mengatakan, kalau bukan penjagaan Allah dan kuatnya saya memegang tuh kendali motor tersebut, tinggal 1 senti lagi. 1 senti lagi akan ditabrak oleh mobil tersebut. Dan seandainya saya ditabrak, kata laki-laki tersebut, kemudian saya selamat, maka dikalkulasikan biaya operasinya mencapai 60 juta. Apa faedah yang bisa kita ambil jemaah? Dia berdoa 60 juta, alokasikan lebih daripada 60 juta, apa? Kesehatan. Yang antum bisa gunakan, cari bahkan lebih daripada 60 juta tersebut. Maka jangan putus-putus untuk berdoa. Doa kebaikan. Apapun kebaikan tersebut, walaupun Allah belum kasihkan yang kita minta, maka ingatlah Allah akan memberikan yang terbaik, karena Allah itu lebih tahu kondisi kita daripada diri kita sendiri. Ini dia. Maka ketika safar, perbanyak berdoa. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan kita keberkahan dan yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, doa yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia la syakka fihinna, yang tidak ada keraguan di dalamnya, adalah wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Maka jangan pernah menzalimi orang-orang yang dekat dengan kita, apalagi orang tua kita misalnya, dengan kita mencaci maki mereka, menghina mereka, meremehkan mereka. Lah, hati-hati dengan hal tersebut. Itu doa orang tua itu didengar oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan akan dikabulkan oleh Allahu Rabbul Alamin. Nah, kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya yang ke-8 di antara adab-adab safar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz dalam kitabnya yaitu Kitabul Adab. Beliau mengatakan solat sunnah ketika safar. Maka beliau akan menyebutkan apa sih solat-solat sunnah yang dibolehkan ketika safar, kemudian yang lainnya. Maka termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan adalah solat sunnah bagi musafir di atas kendaraan. Ini boleh. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin yang sebelumnya, boleh orang itu melakukan solat di atas kendaraan. Boleh jemaah. Boleh. Adapun kalau sholat wajib maka dia harus turun. Kalau kan di atas kendaraan boleh. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan sholat wajib, beliau naik di atas kendaraannya beliau, kemudian menghadapkan ontanya menghadap kiblat, kemudian beliau bertakbir Allahu Akbar sambil menjalankan onta tersebut. Rukunya kayak gimana? Ya sekemampuannya di atas kendaraan. Ruku dibungkukin sedikit, sujud agak bungkuk lagi. Nah, posisinya kemudian dia baca. Kemudian ketika dia duduk antara dua sujud kayak seperti biasa. Dia ingat-ingat posisi tersebut dan ini dibolehkan. Maka sangat sedikit orang yang bisa Anda lihat mengerjakan sholat sunnah atau sholat witir di atas pesawat atau sarana safar yang lainnya. Di antaranya sholat witir. Nabi SAW jarang meninggalkan hal tersebut, apalagi juga sholat sebelum 2 rakaat sebelum subuh. Beliau sangat jarang sekali meninggalkan ketika safar. Itu dijaga terus oleh Nabi SAW. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya di setiap safar beliau. Salat sunnah ini harus memperhatikan arah kiblat bagi musafir. Jika memang terasa sulit menentukan arah kiblat, yang utama adalah menghadap kiblat ketika dia melakukan takbiratul ihram. Maksudnya dihadapkan dulu ke arah kiblat, ya kalau jalannya ke kiblat sana aman. Tapi kan jalan itu enggak pasti lurus jemaah, kadang belok kanan, belok kiri, maka ini enggak jadi masalah kata beliau di sini. Boleh yang pertama kali dia takbiratul ihram dihadapkan ke sana. Kemudian bagaimana Ustaz? Ketika dia mau sholat sunnah dia enggak tahu arah kiblat. Dan ini biasanya terjadi kalau di atas pesawat kita kadang-kadang yang enggak ada tandanya. Kemudian di atas bis misalnya, kalau di kapal biasanya ada.
Dia di kapal itu ada, karena satu rute dia ada dikasih tanda segi di sini sudah ada. Tapi kalau kita nggak tahu, ya sudah, antum yakinnya mana sudah sholat. Apakah sholatnya sah? Bukankah menghadap kiblat itu di antara syarat sahnya sholat? Iya. Cuman ketika kondisi antum sudah cari nggak dapat, antum sholat, sah sholat antum. Dalilnya mana? Ada dalilnya. Nabi SAW pernah, para sahabat pernah melakukan safar. Kemudian ketika tengah malam mereka mau mengerjakan sholat malam. Maka ternyata ada yang berijtihad hadapnya sana, depan. Ada yang berijtihad hadapnya sana. Ada yang berijtihad hadap kanan, hadap kiri. Ketika mereka selesai sholat, kemudian sudah mulai terang, mereka melihat kaki mereka saling berbelakangan. Nah, saling belakangan, ada yang hadap sana. Kemudian ditanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi tidak memerintahkan mereka mengulanginya. Beliau mengatakan amalan yang mereka kerjakan itu adalah sah. Nah, kemudian berikutnya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, ia berkata, Rasulullah SAW mengerjakan solat di atas tunggangan beliau ketika safar, di mana beliau menghadapkan tunggangannya ke arah kiblat, solat dengan memberi isyarat. Beliau mengerjakannya hanya dalam solat lail, tidak dalam solat fardu, dan beliau mengerjakan solat witir di atas kendaraan beliau. Karena solat wajib itu turun, kecuali kalau memang susah turun. Dan Anda pernah rasakan safar ketika dari kampung Anda jemaah pakai bis itu, masya Allah, dia setiap kali waktu adzan itu istirahat. Cuman kita ya kalau zuhur kita jamak langsung asar, kalau maghrib kita jamak langsung isya. Walaupun tiap adzan itu istirahat, ada kencing lah, ada yang mau makan lah. Cuman subuh yang susah, karena mereka itu kayaknya ngejar waktu, tepat waktu. Dan Anda rasakan ketika sudah nyampe di Jakarta sana, nggak berhenti-henti waktu subuh, lolos terus. Ya sudah, akhirnya kita nyari air wudu, nggak dapat, ya sudah kita tayamum di sana. Dan tayamum ini boleh dan disebutkan oleh Imam Ahmad, kalau memang nggak ada yang lain, maka silahkan di belakang dari kursi bis itu boleh, di jendelanya juga boleh. Dan ingat, tayamum ini nggak mesti harus ada debu, nggak. Maka disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab, juga disebutkan di Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz, wajhul ardi at-turab, maksudnya adalah wajhul ardi itu permukaan tanah. Permukaan tanah, mau tanahnya itu bebatuan kah, mau tanahnya itu pasir lah, dan yang lainnya. Dan bahkan Nabi SAW pernah ketika beliau berada di kamar mandi, kemudian atau di luar kamar mandi, kemudian ada yang salam kepada beliau, beliau menghadap tembok, kemudian beliau menepukkan tangannya di tembok, kemudian mengusapkan ke wajahnya, kemudian ke tangannya, kemudian beliau menjawab waalaikumsalam. Ini boleh dalam kondisi tersebut. Begitu juga ketika waktu sholat wajib. Maka kalau memang tidak memungkinkan untuk turun, karena nggak bisa turun memang, maka silakan di kendaraan. Ini adalah darurat. Maka ketika darurat, sesuatu yang tidak boleh dibolehkan. Kemudian berdasarkan riwayat ini, disunnahkan bagi musafir untuk mengerjakan sholat sunnah dan witir di atas kendaraannya ketika dia safar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada permasalahan di sini, apakah boleh seorang musafir mengerjakan sholat fardu di atas pesawat, mobil, atau kereta api jika keadaan darurat, ataukah mengakhirkannya hingga sampai di tempat yang memungkinkan untuk mengerjakannya, dan apakah harus menghadap kiblat? Maka pertanyaan serupa telah dijawab oleh Lajnah Daimah dengan jawaban sebagai berikut, dan ini di antara kita sebutkan tadi. Jika pengendara mobil, kereta api, pesawat terbang, atau ia menaiki binatang kaki empat, lalu ia merasa khawatir sekiranya ia turun dan mengerjakan sholat fardu, sementara ia tahu bahwasanya mengakhirkannya di tempat yang memungkinkan mengerjakan sholat, maka waktu sholat akan terlewatkan. Dalam kondisi ini, maka hendaknya dia mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuannya, maksudnya di atas kendaraan. Berdasarkan keumuman firman Allahu Jalla Jalalu, Allahu Rabbul Alamin mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Kemudian Allahu Jalla Jalaluhu mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, maka tidaklah sekali-kali Allah menjadikan untukmu dalam agama ini kesusahan. Adapun salatnya menghadap kiblat, menghadap ke arah mana kendaraannya menghadap, ataukah harus selalu menghadap ke arah kiblat, atau di awalnya saja, maka hal ini kembali kepada yang memungkinkan baginya.
Apabila memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat di seluruh perjalanan sholatnya, maka ia wajib mengerjakannya, karena menghadap ke arah kiblat adalah syarat sahnya atau syarat sah sholat wajib, baik dalam keadaan safar atau mukim. Dan jika tidak memungkinkan untuk menghadap ke arah kiblat di seluruh perjalanan sholatnya, maka hendaknya ia takut kepada Allah semampunya berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan. Maka awal dari takbiratul ihram dia menghadap kiblat dulu, kemudian terserah ke arah mana saja kendaraannya, maka itu tidak jadi masalah. Dan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mungkin ini yang dapat Ana sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. Maka yang kita dapatkan adab yang keenam yang disebutkan oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz, maka safar itu di pagi hari, kemudian hari Kamis. Pagi hari kemudian hari Kamis. Tapi di sini pagi hari ini umum, semua hari boleh. Semua hari boleh. Karena dalilnya adalah Nabi SAW mendoakan supaya kita mendapatkan keberkahan. Kemudian doa dan dzikir silahkan dihafal. Mana yang bisa dihafal, dihafal. Mana yang bisa dihafal, dihafal. Di antaranya yang biasanya kita sudah hafal itu adalah sebagaimana ayat Az-Zukhruf. Kita mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi sebelumnya takbir dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian baca ini. Kemudian kalau memang bisa ditambah dengan doa mengatakan Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa minal amali ma tarda, dan seterusnya, itu juga bagus. Kemudian ketika kembali juga silakan untuk berdoa. Kemudian di antara faedah yang berikutnya pula di sini beliau menyebutkan yang ke-8 adalah yaitu sholat sunnah ketika safar. Kalau sudah terbiasa mengerjakan sholat sunnah, maka silakan boleh dilakukan di atas kendaraan semampunya. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Di sini ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana bila seorang wanita melakukan safar yang ditugaskan oleh kantor atau yayasan tempat ia bekerja, dan ia lakukan bersama teman kerja lainnya, dan tidak ada, apakah kami berdosa? 6. Dan laki-laki wanita. 6. Apa hukumnya? Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, maka seorang wanita itu hendaknya safar itu bersama mahramnya, sama mahram. Walaupun dia tugas kemana, mau tugas kantor atau yayasan, maka ajak mahramnya. Insyaallah mungkin perusahaannya itu paham dengan hal tersebut. Tapi kalau dia mungkin cuma dibiayai satu saja, maka kita pakai duit kita. Mungkin insyaallah Allah tabaraka wa taala akan memberikan keberkahan dengan hal tersebut. Karena sangat diharapkan supaya wanita itu ada yang menjaganya. Karena kalau bukan tanpa mahram, biasanya ya tidak akan terus diperhatikan jemaah. Maksudnya kadang-kadang kita dilalaikan oleh teman kita karena mereka tidak ada kewajiban juga menjaga kita dengan hal tersebut. Tapi kalau ada mahram, maka kita akan diperhatikan oleh mahram kita, apalagi suami kita dan seterusnya jemaah. Nah, kita harapkan kalau memang bisa dengan mahramnya untuk pergi safar, maka usahakan hal tersebut. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Ada yang lain jemaah? Ada pertanyaan? Enggak ada. Nah, Allah ta'ala alam bissawab. Kalau enggak ada pertanyaan kita cukupkan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Masih ada beberapa lagi tentang adab safar. Dan ini di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah. Kemudian juga kadang yang kita dapati safar, banyak orang safar tuh enggak sholat jemaah. Banyak orang safar tuh enggak sholat. Maka diharapkan ketika kita safar kita dapat keberkahan, kemudian keridhaan dari Allah tabaraka wa taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Semoga Allah tabaraka wa taala terus menjaga kita, kemudian memberikan kemudahan dari semua usaha kita jemaah, kemudian memberikan kita ketika kita pergi safar kemana-mana ada mahram yang mendampingi kita,
sehingga kita mendapatkan keridhaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan kita bersama orang-orang yang kita cintai masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.